Ikhwan, akhwat, pemirsa Salam TV dan pendengar Radio Risalah FM dimanapun berada. Sang penipu ulung yang sudah melalang buana menggoda manusia. 24 jam selalu ingin menguasai hati-hati manusia agar mereka berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali jalan-jalan yang mereka tempuh agar kita tidak selalu di jalan yang sudah dilalui oleh pendahulu kita, para nabi, para rasul, sahabat, dan tabi'in. Belum lagi jalan syahwat yang banyak sekali menjadikan manusia jatuh terperangkap ke dalamnya. Jurang syahwat yang dihiasi dengan hal-hal yang indah-indah, yang dihiasi dengan sesuatu yang memanjakan mata dan pikiran serta hati kita. Sehingga kita lupa akan kehidupan yang abadi nanti setelah tiupan trompet kedua. Di saat Allah Subhanahu wa taala kembali menghidupkan para hamba-hambanya. Kita ingat kisah Nabi Adam alaihissalam ketika lupa akan pesan Rabb-Nya ketika jangan dekati pohon ini. Satu saja pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi iblis menghiasi sesuatu yang indah di pohon tersebut dan mengatakan, "Wahai Adam, wahai Tuan, maukah engkau aku sampaikan kepadamu sesuatu hal yang membuatmu kekal dalam kejayaan?" Dibuat indah hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Nabi Adam pun terlupa akan pesan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita dengan makhluk yang lemah ini. Seringkali kita terlupa dari janji-janji yang sudah kita utarakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita terlupa akan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan kita dengan sangat hausnya mencicipi dosa-dosa yang begitu menjijikkan. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah berpesan kepada kita. Di dalam bukunya beliau menuliskan, seorang hamba ada kalanya ketika dia ingin memanjakan hatinya dan berbuat dosa, ingin melampiaskan syahwatnya. Akan tetapi ada saat di mana dia melakukannya bukan untuk kenikmatan dirinya, akan tetapi untuk mengisi kekosongan hatinya yang sudah kosong dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan orang-orang yang terus bergelimpangan dalam lembah jurang syahwat yang menjijikkan. Dia tidak hanya meneruskan dosa-dosanya karena ingin melampiaskan kenikmatan syahwatnya, akan tetapi untuk mengisi kekosongan hatinya. Orang yang berzina atau orang yang minum khamar, orang yang mencuri, orang yang bunuh dan sebagainya, orang yang menggunjing, orang yang menipu, orang yang mencuri, orang yang makan riba, mereka tidak lagi menginginkan kenikmatan syahwatnya, akan tetapi untuk mengisi kekosongan hatinya dengan dosa-dosa. Lalu bagaimana keimanan tersebut ada di dalam hatinya? Jalan lain yang ditempuh oleh iblis laknatullah alaih untuk menggoda para manusia agar tidak di jalan yang pernah ditempuh oleh orang-orang saleh terdahulu adalah dosa syubhat. Nabi menyatakan bahwa yang halal itu jelas halalnya dan yang haram itu jelas haramnya. Wa bainahuma mushtabihat. Yang halal jelas halal disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an, yang haram jelas haram, dan di tengah-tengahnya ada syubhat, hal yang samar-samar.
Itulah yang membuat Abdurrahman bin Muljam ketika membunuh Ali bin Abi Thalib saat itu, kemudian ditangkap oleh para sahabat dan ditanya kepadanya, "Mengapa engkau membunuh Ali bin Abi Thalib? Bukankah dia telah berbuat baik kepadamu?" Abdurrahman bin Muljam mengatakan, "Ya, dia telah berbuat baik kepadaku. Akan tetapi aku menginginkan agar aku telah mengasah pisauku dan merendamnya di dalam racun selama 40 hari untuk membunuh orang yang paling durjana di atas dunia ini, yaitu Ali bin Abi Thalib." Bayangkan. Kemudian di saat dia disiksa, digantung, kemudian dipotong tangannya, kakinya, dia tidak bergeming. Disiksa, dia tidak bergeming. Bahkan dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan seorang pembunuh yang membunuh Ali bin Abi Thalib yang dijamin baginya surga, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disiksa dan tidak bergeming sedikit pun. Dan ketika para sahabat ingin memotong lidahnya, kemudian baru nampak pucat wajahnya, kemudian menggigil ketakutan dan berteriak. Kemudian sahabat menyatakan, "Al-an ya Abdurrahman, al-an." Jadi sekarang engkau takut wahai Abdurrahman, sekarang engkau takut. Kemudian Abdurrahman bin Muljam mengatakan, "Ya, aku tidak membiarkan diriku dan lisanku kering dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lihat betapa indahnya dosa yang sudah dihiasi oleh mereka, para penipu ulung, yaitu para syaitan. Saudaraku yang kumuliakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah ujian yang kita lalui. Seorang sahabat kami, teman saya, pernah menyatakan, hidup ini memang ujian. Ketika miskin, rasanya susah dan kita berkeluh kesah. Ketika kita kaya, kita juga dibuat susah karena kita berhati-hati dengan harta kita untuk mengingat hari penghisapan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita tentu mengikut kembali kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk terus melantunkan istighfar dan senantiasa meminta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kekasih kita bertaubat kepada Allah dalam sehari 70 atau malah lebih? Dan kita sebagai hamba yang penuh dosa, kita menjawab panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Az-Zumar ayat 53 tadi, "Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri kalian sendiri, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi syaitan juga tetap tidak rela ketika melihat hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala taat. Ada jalan yang lainnya yang mereka tempuh untuk membuat manusia terpleset dari jalan itu. Ketika seorang hamba bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian setelah itu dia bermaksiat kembali dengan alasan, "Wahai fulan, wahai diri, tidak apa-apa, engkau bermaksiat saja sedikit. Toh Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nanti engkau akan bertaubat dan Allah sangat cinta kepada hamba-hamba yang bertaubat." Lihat bagaimana syaitan berupaya untuk membuat kita terpleset dari jalan kebenaran. Kita harus berhati-hati dari si penipu ulung syaitan laknatullah alaih. Akan tetapi diri kita ini bodoh, saudaraku. Berapa kali kita ditipu? Sering. Setiap saat bahkan. Tetapi setiap saat itu pula kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa dan memohon kepada Allah agar kita diberikan keistiqomahan untuk terus
patuh dan tunduk kepada pencipta kita. Karena hati kita ini hati manusia di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sangat mudah untuk membalikkan hati kita. Bukankah Allah berfirman, bukankah Allah berfirman, tidak ada orang yang bisa memberi petunjuk kepada seorang kecuali hanya Allah yang memberi dia petunjuk, dan tidak ada yang menyesatkan seorang kecuali Allah yang membuat dia sesat. Kita selalu berdoa kepada Allah agar kita termasuk hamba-hambanya yang saleh, hamba-hamba yang selamat dari tipuan si penipu ulung yang sudah melalang buana untuk menjatuhkan manusia ke dalam lembah jurang dosa yang menjijikkan. Akhirnya, saya mohon undur diri dari hadapan Anda. Semoga apa yang saya sampaikan tidak mengurangi esensi program ini yang dibawakan oleh Ustadz Imran Saleh. Dan sekali lagi kita berdoa agar beliau diberikan kemudahan dalam urusannya, agar beliau istiqomah untuk mengisi acara ini. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.